Siapa sih nih? Hari gini beraninya cuma miss call doang. Ini kalau dihitung-hitung miss call udah 17 kali setengah nih. Tapi penasaran. Halo? Siapa nih? Who's speaking? Aduh, malah nanyain kepiting. Pak Murpi. Wah, sombong pisan Pak Murpi mah euy. Ini teh nomor orang ganteng. Masa nggak disimpen? Pak Murpi. Pak Murpi. Iya. Ini Ohang. Ohang. Iya. Oh, you punya Ohang. You kan Iya. anggota dewan. Masa nelpon cuma miss call terus? Dasar GSM. Hah? GSM. GSM. Apaan GSM? Ganjen suka miss call doang. Pak Murpi tahu aja. Wah maklum Pak Murpi, saya teh lagi habis pulsa. Tadi mau diisi, tapi pengennya terus langsung aja ke Pak Murpi nelpon gitu. Pak Murpi, saya tadi itu baca koran katanya apa tuh ketua umum Pak Murpi itu ngedukung kenaikan BBM. Nah, apa betul Pak Murpi? You punya Ohang nih udah ke 1.001 orang nih yang nanya seperti ini nih. Ya Ai juga pengen tanya sama ketua umum Ai. Oh. Nanti kalau sudah Ai punya kabar, Ai kasih tahu. Oke lah kalau gitu mah ya. Pak Murpi, 7 tambah 9 berapa? Hah? 7 tambah 9. 16. Oh 16 ya. Kutunggu jawabannya dengan jelas ya. Oke deh, fine. Kalau gitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Sempat tidak sempat? Saya usahakan. Oke. Oke. Tapi apa benar ya? Bu Mega ngedukung kenaikan harga BBM. Pak, saya baca di koran Pak. Udah mati tau. Banyak pertanyaan dari teman-teman dan kader kita, Bu. Apa benar Ibu mendukung kenaikan harga BBM? Pak Murpi, jangan suka ngarang ya. Sudah berulang kali saya ingatkan, sering-sering cuci muka. Supaya bawaannya jangan ngantuk melulu. Orang ngantuk itu sering ngelindur. Maaf Bu, tapi berdasarkan berita, Ibu mendukung kenaikan harga BBM Bu. Makanya dari dulu saya suka diam. Kalau saya bicara, kalimat saya itu dipelintir. Ingat dipelintir. Makanya dari dulu kalau ada yang dimintai komentar saya cuma satu. Apa itu Bu? No comment. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Indah Kirana sebagai protokol Dewan Parodi Rakyat bisa menjumpai Anda kembali dalam Demo Crazy. Dan seperti biasa telah hadir bersama saya pula Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto sebagai staf ahli Dewan Parodi Rakyat. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Dan tentunya seperti biasa pula telah hadir bersama kita Bapak Wapres Ucup Klik. Kita sambut bersama Bapak Wapres Ucup Klik. Selamat malam Bapak. Ternyata bukan cuma ikan aja yang dicuri dari Indonesia, minuman saya juga dicuri ya Pak ya. Boleh dibalik. Agak capek Pak. Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda sidang, kehadiran Bapak Wapres kali ini adalah untuk melakukan dialog bersama dengan Dewan Parodi Rakyat dan tentunya rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini tentang Seabad Kebangkitan Nasional. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Wapres mengenai Seabad Kebangkitan Nasional nih Pak. Bagaimana menurut Bapak?
Ya, dengan dirayakannya 1 abad kebangkitan nasional, sudah satu bukti, itu ditandai dengan bangkitnya harga-harga BBM dan sembako. Ini udah kita harus akui, itu jelas kan? Ikut bangkit juga harga-harga, karena BBM itu maknanya bukan bahan bakar minyak lagi. Apa Pak? Bahan bakar mahal sekarang. Iya. Oke, saya langsung saja ke Mas Bima. Bagaimana menurut Anda, apa saja sih yang telah dicapai bangsa Indonesia ini setelah 100 tahun ya, telah kebangkitan nasional telah kita capai? Ini saya jawab serius ya. Serius ya? Ya kalau enggak Peter Pan lah. Jadi 100 tahun ini banyak sudah yang bangsa ini lakukan. Dalam konteks state building atau penataan perangkat-perangkat kekuasaan dan politik, banyak sekali progresnya. Kita buat reformasi prosedural, struktural, perubahan sistem pemilu, presiden langsung, pembentukan KPK, dan lain-lain. Tetapi dalam hal nation building, saya kira kita masih agak mengkhawatirkan ya. Penguatan kita sebagai bangsa yang mempunyai rasa kebersamaan, saya kira itu sangat lemah sekarang ya. Saya kira kalau kita ingin bangkit, ya, yang dilakukan oleh kita hari ini adalah membangun rasa kebersamaan ini. Kalau enggak, ya kita tidak bisa bangkit, saya kira begitu. Oke. Baiklah, dan kita juga ingin sama-sama mendengar komentar dari rekan-rekan mahasiswa mengenai seabad kebangkitan nasional. Kami persilahkan dari Vkom Unpad Bandung. Kalau menurut saya, komentar saya tentang 100 tahun kebangkitan bangsa ini, kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan kesadaran. Kesadaran yang harus kita miliki. Kesadaran ini harus kita pupuk pertama dari budaya yang sempat dicuri oleh bangsa lain, harus kita pertahankan. Jangan sesudah diambil baru kita pertahankan, tapi kita harus mulai pertahankan dari sekarang. Sebentar, Indah. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, saya mau nanya dengan Pak Pimpinan Sidang. Bagaimana komentar Bapak mengenai pendapat dari adik dari Unpad tadi, Pak? Saya kira adik yang dari Unpad ini mirip vokalis Titu. Bukan, Pak. Maksudnya pendapatnya dia. Yaudah, ya silakan yang... Bukan soal itu, Pak ya. Selanjutnya yaitu dari Universitas Maranatha, silakan. Jangan biarkan anak-anak putus sekolah di pangan, jangan biarkan setiap detik bayi meninggal karena kelaparan. Dan di bidang kebudayaan jangan biarkan negara lain mengambil kebudayaan kita. Jadi menurut saya kebangkitan ini adalah awal langkah kita untuk ke depan. Jangan biarkan kebangkitan ini menjadi kebobrokan atau kebangkrutan bangsa. Mau komentar? Kalau ini sudah pasti. Ini mirip pasangannya vokalis Kangen Band. Loh. Makna pembicaraannya Pak, bukan figurnya. Yang penting mirip-mirip dulu baru ngomong. Baru Kebangkitan nasional silakan. Iya. Baiklah, menjelang seabad kebangkitan nasional, tentunya rakyat juga telah mengetahui dikejutkan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Pro dan kontra pun muncul dan inilah yang akan menjadi agenda sidang malam hari ini. Dan tentunya saya persilahkan kepada Bapak Wakil Pimpinan Sidang. Oh maaf, Bapak Pimpinan Sidang. Ya. Anda belum apa-apa sudah menurunkan saya. Adinda Indah Kirana. Nampaknya serumit apapun persoalan yang muncul pada acara ini, itu akan menjadi indah kalau Anda yang menyampaikan. Baiklah, sidang mengenai rencana kenaikan BBM, dengan ini sidang saya buka. Sebelum kita melanjutkan sidang, mungkin ada baiknya kita dengarkan komentar masyarakat yang berikut ini. Kenaikan BBM otomatis akan membuat harga kebutuhan bahan pokok itu naik. Itu kasihan yang warga-warga yang kurang mampu. Dengan adanya kenaikan minyak yang sekian besar, harusnya kita untung loh. Bukan malah buntung seperti ini. Ini hanya salah satu bentuk peninaboboan terhadap kaum miskin. Jadi pemerintah kita mencoba untuk membodohi rakyat miskin dengan program BLT. Anggota Dewan yang terhormat,
mengenai kenaikan BBM ini, saya jadi teringat dengan lagunya Bang Haji. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya menaikkan harga membabi buta. Interupsi. Waduh, ini Saya baru menyanyi. Gini ya Pak Mucle, iya, suara Pak Mucle itu bagus sekali. terima kasih. Tapi menurut saya lebih bagus kalau Pak Mucle itu nyanyi di luar aja. Sabar, sabar Cip. Untuk memberi kesempatan Cip untuk nyanyi di luar, dengan ini sidang saya skor. Punya saya. Saya. Kembali dalam Demo Crazy dan kita akan melanjutkan sidang kali ini dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Sutan Batugana dari fraksi Partai Demokrat. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya yaitu Ibu Nina Sapti sebagai pengamat ekonomi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baiklah, saya langsung saja ingin bertanya kepada Bapak Sutan Batugana. Sikap resmi fraksi Partai Demokrat mendukung kenaikan harga BBM ini dianggap syarat unsur politisnya Pak. Dan kita telah ketahui juga bahwa sebelumnya bahwa Bapak mengusulkan adanya efisiensi anggaran terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan fraksi Anda untuk menaikkan harga BBM? Saya mau koreksi dulu. Kita nggak ada mau menaikkan harga BBM itu. Fraksi kita nggak ada. Namun mengurangi subsidi benar. Pemerintah berusaha untuk mengurangi subsidi dengan syarat dulu bagaimana caranya agar rakyat tidak terbebani terlalu berat. Oleh sebab itu dibuatlah BLT Plus. Ya, BLT Plus itu bantuan langsung tunai plus ada sembako, ada minyak goreng, macam-macam demikian. Dan pelajaran-pelajaran dari tahun 2005 itu mungkin diperbaiki lebih baik untuk menyampaikannya ke rakyat supaya langsung ke rakyat, subsidi ini langsung diserahkan ke rakyat tepat sasaran dan tepat guna. Permasalahannya Pak Sutan, kalau jangan dulu nunggu aparat siap itu berapa lama Pak? Kita butuh. Saya kira 1-2 minggu saya kira jalan itu barang. 2 minggu siap, Anda yakin Insya Pak? Allah, insya Allah. Sebelum ke Ibu Nina, ini kayaknya Pak Wapres sangat paham sekali apa yang dijabarkan oleh Pak Sutan barusan. Mungkin karena Bapak latar belakangnya pengusaha kali Pak ya. Jadi kalau soal hitung-hitungan mangut-mangut gitu Pak. Ya, mungkin Bapak bisa menjabarkan lagi Pak mungkin. Ya kalau saya pada dasarnya waktu SBY MJK itu terpilih, itu saya bermakna bahwasannya SBY MJK adalah... Oh iya, dulu saya tahu Pak, saya masih ingat SBY MJK. Itu artinya kalau nggak salah bikin saya berharap yakin, mimpi jadi kenyataan. Gitu. Apa masih? Iya kan? Kalau Pak Sutan tuh masih ingat itu Pak. Tapi apa masih seperti itu sekarang? Tapi ketika BBM ini naik, SBY MJK menjadi maknanya berubah. Apa Pak? Ya sulit bensin, ya mungkin jalan kaki ini Pak. Karena yang dikhawatirkan itu Pak semuanya yang di sini ya, yang dikhawatirkan ketika sudah isu BBM mau naik, semua SPBU full. Oh iya. Makanya maknanya juga berubah, bukan stasiun pengisi bahan bakar umum. SPBU itu supaya maksudnya supaya pembeli bensin semuanya antri. Oh enggak dong SPBU, antri SPBU supaya pengisi bensin antri. Wantri. Saking antrinya ya. Baiklah, kalau gitu saya ingin bertanya langsung kepada Ibu Nina Sapti dari perspektif ekonomi. Bagaimana Anda menilai mengenai isu kenaikan harga BBM ini? Setuju atau tidak Ibu? Kalau boleh milih, saya milih itu harga BBM turun itu Mbak. Kalau boleh milih. Berhubung
bahan bakar minyaknya langka di dunia, maka ekonomi itu selalu mengatakan barang langka mahal. Nggak pernah mimpi turun ya Pak, jadinya pastinya akan naik Mbak, begitu. Hanya masalah waktu, tahun ini, tahun depan, atau 2 tahun lagi. Tunggu Atau sebentar, tahun Mah Bu, berikutnya. saya potong Bu ya. Kalau barang langka itu jadi mahal. Betul sekali. Oh, itu mungkin yang menjawabkan Pak Mucil ini sering dikejar-kejar oleh perempuan ya. Karena agak langka soalnya ini. Bukan masalah itu Pak Iwel. Iya. Ya karena ya dompetnya ke bawah saya, makanya saya dikejar-kejar Pak Iwel. Silakan, Bu. Silakan Bu, melanjutkan dompet tadi Bu. Iya. Jadi kalau dipikir sebetulnya kalau kita lihat seandainya saja diversifikasi energi itu berjalan, kita tidak tergantung bahan bakar minyak, maka sumber energi harusnya bukan lagi minyak yang kita andalkan. Jadi harga bahan minyak naik kita nggak apa-apa gitu. Tapi kenyataannya karena konsumsi kita terbesar di Indonesia minyak yang mahal, lagi pula impor, jadi harganya naik karena harga dunia naik. Dan itu yang menyebabkan kita bertanya, kemana itu program diversifikasi energi selama ini gitu kan? Kenapa kok nggak jalan seandainya? Jadi seandainya semua ini kan kalau itu sukses harusnya bahan energi itu murah. Misalkan kita naiknya bahan bakar gas ya. Jadi yang saya lihat di Jakarta ini bahan bakar gas itu kan Transjakarta, Bajai begitu ya. Seandainya jalan kaki tadi atau naik sepeda begitu, nggak apa-apa minyak naik. Sayangnya bahan bakar minyak yang kita pakai jadinya mahal. Tapi Pak Iwel, saya sering orang naik sepeda bawa gas Pak Iwel. Itu sepeda bawa gas. Itu bukan emang dagang gas. bukan bakar gas. Ya, coba kita nanya staf ahli kita Oh, ini. boleh, ya. Setelah mendengar tadi komentar dari Pak Sutan dan juga dari Ibu Nina, kira-kira apa sih yang bisa Anda sarankan pada kami ini? Ya, saya kira jelas ini ujian yang sangat berat bagi Presiden SBY. Beberapa bulan menjelang kampanye pemilu dimulai, isu ini naik ya. Saya kira kita akan lihat bagaimana keterampilan Pak SBY ini mengelola parlemen ya, mengelola counterparts Anda ini, partner Anda ini di sister city kita begitu kan. Nah, kita lihat, kita tarik ke tahun 2004 ya, sehingga kemudian parlemen juga bisa diyakinkan. Karena parlemen ini juga seringkali susah ditebak, apalagi menjelang 2009. Ya, tadinya bilang setuju, kemudian tidak. Tadinya bilang hemat saja, efisiensi, kemudian akhirnya didukung, misalnya seperti itu. Pak Idrus. Ya. Sebentar ya. Boleh ya. Pak Bima. Silakan Boleh gitu ya. Pak Ya, Ohang. kalau Pak Ohang ini harus kita dengarkan Chief. Karena background pendidikannya ini adalah latar belakangnya Fakultas Ekonomi dulu. Jurusan penggilingan tebu. Ya, kalau menurut saya mah tetap tidak setuju atas kenaikan BBM, Pak. Pak Ohang, apa alasan Pak Ohang untuk tidak setuju? Hah? Ya karena naik. Iya kan? Naik. Ya, harga BBM akan naik, tapi apa alasan Pak Ohang? Apa? Itu aja nggak ngerti. Gini Pak, maksudnya kayak gini, saya tidak setuju dengan harga BBM yang naik. Iya. Berarti naik berarti itu mahal. Gitu aja nggak paham. Cip. Ya. Anggota dewan yang satu ini sudah bicaranya lantang, ya kan? Dia ngomong, dia nggak ngerti, kita nggak ngerti. Nah itulah kelebihan saya di situ. Ya kan? Kan banyak menyinggung soal BLT, Pak. Nah, gimana pendapat Bapak tentang BLT ini, bantuan langsung tunai, Pak? Kalau menurut saya BLT jadi bantuan langsung tekor itu nanti. Dan yang terpenting adalah itu penyebabnya kan selain minyak naik, Iya. kita udah bisa lihat sama-sama istilahnya udah Pertamina kan, yang mengurusin itu. Iya, Pertamina. tahu artinya? Itu kan perusahaan minyak dari negara, Pak. itu. Kurang tepat. Pertamina itu jelas per tahunnya minyak naik. Nah ini. Baiklah, Bapak pimpinan sidang silahkan diistirahatkan terlebih dahulu, Pak. Oke, dengan ini sidang saya skors. Kembali dalam
Dan kita masih mengikuti sidang mengenai pro dan kontra kenaikan harga BBM. Pimpinan sidang, kami persilakan untuk membuka kembali. Oke, nampaknya pembicaraan ini semakin serius dan untuk itu kita lanjutkan. Saya dulu. Saya angkat tangan dulu. Saya dulu. Kenapa? Saya dulu. Kenapa? Saya dulu. Ya oke. lebih Kalau dulu. gitu Saya dulu. Oke gini aja. Mungkin Pak Ohang duluan. Ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang kru dulu Pak. Instruksi, Pak. Ya, silakan Pak Wahab. Saya persilakan kepada Pak Ngedemin. Saya udah tahu, kamu pasti nyuruh saya duluan. Lah ini menyangkut masalah kenaikan BBM, Bapak Ibu. Jadi sebagai rakyat kita harus bisa mengatasinya. Bagaimana mengatasinya? Kita harus berhemat. Lah kayak saya, berhemat ke kantor tidak bawa mobil. Iya kan? Itu sudah saya lakukan sejak awal. Jadi you punya ngademin kesini you naik apa? Naik delman? Itulah yang namanya diperlukan networking. You punya ngademin. You so you know ya. Hah? Jadi itu what the maksud? Jadi artinya kita harus memanfaatkan networking itu sendiri. Salah satu caranya kita harus bisa jeli melihat kira-kira teman kantor kita siapa yang searah dengan kita. Misalnya hari Senin, Pak Ohang misalnya searah dengan kita bareng. Numpang dengan Pak Ohang. Hari Selasa kita lihat Pak Isa searah dengan kita, kita numpang sama Pak Isa. You punya ngademin. Bilang aja nebeng. Networking. Ya. Baiklah, kalau gitu saya mau langsung saja bertanya kepada Bapak Sutan Batugana. Pemerintah ini menawarkan solusi berupa BLT ya. Tadi Bapak sudah katakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Apakah Bapak yakin solusi ini bisa berjalan dengan efektif, Pak? Memang pengalaman tahun 2005 itu perlu pengawasan lebih ditingkatkan lagi. Sekitar 5% itu bisa raib begitu saja. Oleh sebab itu sekarang pemerintah melibatkan ya Pemda, kemudian BPKP, di samping BPS sama kantor pos yang ada seperti yang dulu, itu dilibatkan. Insya Allah saya kira itu bisa tercapai dan bisa sampai ke rakyat yang benar-benar yang membutuhkannya, yang benar-benar memang haknya menerima subsidi yang dibuat oleh pemerintah. Sebelum kita berbicara masalah konversi atau diversifikasi energi, 5 itu Pak. Ya, jadi artinya BLT ini jangan-jangan tidak terlalu efektif ya untuk menanggulangi dampak atau ekses dari kenaikan bahan bakar ini. Saya tidak tahu, tapi mungkin Ibu Nina barangkali bisa menanggapi. Kalau kita lihat, memang BLT ini kan bukan program terus-menerus ya, hanya sesaat setelah kenaikan harga minyak. Tetapi yang lebih penting sebetulnya program apa yang berjalan selama ini untuk penanggulangan kemiskinan atau mengentaskan atau menurunkan tingkat kemiskinan. Nah ini yang tidak ada hubungannya lagi dengan kenaikan harga minyak, justru ini yang harusnya menjadi fokus ya dalam jangka menengah ataupun jangka pendek ya tentunya. Ini yang saya lihat hal-hal yang perlu lebih dipertajam ya. Tidak sekedar mengatakan bahwa harga BBM itu naik dan kemudian akan membantu rakyat miskin. Karena kita khawatir bahwa membantu itu sifatnya sementara atau sifatnya terus-menerus ya, berkesinambungan. Nah ini... Interupsi. Iya. Kaget saya. Silakan Pak Isa. Interupsi. Apakah boleh? Oh ya boleh, silakan Pak Isa. Pernyataan saya ini sangat tajam. Apakah boleh? Boleh. You punya Isa, apakah you punya pernyataan setajam silet? Saya tidak setuju BBM naik. Nanti sedikit-sedikit naik. Sedikit-sedikit naik. Naik kok cuma sedikit. Baiklah, silakan dilanjutkan kembali, Ibu. Ya, tentunya dengan memperhatikan bahwa
naik itu berapa ya Pak ya, mungkin yang lebih penting itu. Tetapi yang lebih penting juga bukan sekedar naik, tapi kalau sudah naik, program apa yang nantinya akan dilakukan pemerintah sehingga rakyat tidak selalu terjepit karena kenaikan harga, baik harga BBM, harga beras, harga Jadi minyak Ibu goreng. Nina, sepertinya Anda melihat bahwa pemerintah ini masih sangat short term oriented ya. Jadi program disiapkan ini visinya tidak jangka panjang Bu ya. Itu yang saya khawatir ya. Jadi waktu 2005 diberikan argumen bahwa kenaikan harga minyak itu terpaksa dilakukan. 2008 argumen yang sama terjadi karena memang gejolak harga minyak demikian tinggi. Tetapi selama katakan 2005 sampai sekarang, sesungguhnya apa sih yang dilakukan supaya kita keluar dari masalah, bukan sekedar memainkan anggaran ya. Jadi anggaran itu kan sifatnya jangka pendek tahunan ya. Yang sifatnya jangka panjang kan harus kita telusuri, benarkah ada di anggaran. Itu yang saya tadi kemukakan bahwa diversifikasi energi harusnya bisa cukup cepat ya untuk menanggulangi supaya masalah ini tidak berlarut-larut sehingga kita terus-menerus mengalami kenaikan harga BBM dan kita tidak punya pilihan lain kecuali hanya memakai BBM konsumsi untuk transport, untuk masak, untuk listrik terutama yang paling boros gitu ya. Padahal sebetulnya kita punya cadangan katakanlah panas bumi terbesar di dunia begitu ya. Artinya kita punya pilihan untuk pakai energi murah, tidak harus pakai minyak yang harganya pasti naik. Jadi kenapa pemerintah tidak memfokuskan supaya kita segera beralih ke energi lain yang sebetulnya Indonesia punya dengan harga murah gitu. Iya, iya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Sutan? Ada, jelas apa yang disampaikan Bu Nina itu benar. Pemerintah juga kan sudah membuat 10.000 megawatt itu pembangkit listrik pakai batu bara. Itu kan salah satu untuk mengantisipasi kekurangan minyak kita, produksi minyak kita yang menurun. Kan demikian. Kemudian panas bumi juga sekarang lagi digarap. Kalau sekarang dikerjakan, mana mungkin sekarang bisa selesai kan? Termasuk cepu. Cepu itu 250 ribu barel per hari, insya Allah akan produksi nanti awal tahun depan. Kan demikian. Ini salah satu antisipasi yang seperti kata Ibu tadi, produksi minyak juga kita harus usahakan mencari ladang-ladang minyak supaya minyak kita kembali seperti dulu. Jangan lagi import lagi kan demikian. Betul Pak, tapi sebetulnya problemnya adalah pada saat Exxon ya di Cepu itu dikatakan dilakukan, kita sudah memprediksi sebetulnya dalam 1 atau 2 tahun ke depan segera berproduksi, tetapi itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena ada problem implementasi di lapangan, katakanlah lahan gitu ya. Jadi kita lihat memang ada kendala, tetapi kendala ini kenapa tidak cepat tertanggulangi atau diatasi gitu ya. Karena kita lihat kan bahwa kecepatan proses produksi itu bagaimana pemerintah mempermudah supaya izin dan pelaksanaan itu segera dilakukan. Nah, kita lihat ada masalah memang di jangka pendeknya. Karena itu akhirnya jangka menengah tidak tercapai target produksi untuk lifting minyak gitu Pak ya. Tapi itu bukan satu-satunya kan, sebetulnya yang kita lihat lagi kenapa program yang katakanlah bahan bakar gas tidak bisa cepat kita lakukan. Karena kita lihat stasiun untuk pengisian gas juga tidak, infrastrukturnya tidak siap begitu ya. Jadi kita lihat kesiapan ini. Iya, saya mau beritahukan ke Ibu ya. Departemen kita 2-3 tahun yang lalu itu serapan dananya sangat kurang. Dana ada, tapi mereka tidak bisa bikin infrastruktur. Di parlemen kita tanya, kenapa kok demikian? Nggak ada yang berani jadi Pimpro. Karena Pimpro zaman dulu itu nilup-nilup duit rakyat kan. Nah ini sekarang nggak ada yang berani pada saat itu. Saya katakan kalau nggak berani cari orang yang bersih jadi Pimpro. Negara kita ini butuh orang-orang pemimpin yang bersih. Jangan gara-gara mereka nggak jadi Pimpro, nggak ada infrastruktur. Insya Allah sekarang ada yang berani, yang bersih sekarang jadi Pimpro untuk membangun proyek-proyek untuk rakyat kita. Ya salah Insya Allah. satunya itu Pak, kita bikin PLTD Pak. Oh, PLTD. ya, itu apa Pak? Pusat Listrik Tenaga Dalam Pak, itu mirip. Pak Wapres, mengenai BLT tadi itu kan data yang masih digunakan untuk penyalurannya adalah data yang lama. Itu data tahun 2005 ya Bu ya? Betul sekali. Nah itu gimana Pak Wapres, masalah kemiskinan ini bisa aja jumlahnya bertambah atau malah berkurang. Kalau menurut Pak Wapres gimana? Loh kalau BBM naik saya yakin bahwa angka kemiskinan menurun Pak. Percaya. Ini hitung-hitungan Pak Wapres gimana Pak Wapres? Ya maksudnya menurun kepada anak cucunya nanti.
Tapi kan disebutkan Pak Wapres bahwa banyak sekali rakyat kita ini, yang berada taraf hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Loh, pemerintah sudah menyiapkan yang taraf hidupnya tadinya di bawah garis kemiskinan itu mau dientaskan menjadi pas di garis kemiskinan. Tetap miskin, Pak. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Sutan Batugana dan Ibu Nina Sapti. Terima kasih. Dan hadirin semuanya, kita telah sampai di akhir acara dan saksikan terus Demo Crazy setiap minggu malam pukul 21.05 dan tayangan ulangnya setiap Senin pukul 13.05. Sampai jumpa pekan depan. Oke, baiklah. Anggota Dewan yang terhormat dan juga para hadirin, untuk ini sidang saya tutup.